Surat An-Nisa ayat 20 dan ayat sebelumnya ayat 19 Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Itu harus menjadi pegangan di dalam rumah tangga, jangan lupa ya, harus menjadi patokan, pegangan orang yang berumah tangga ini yang diamanatkan oleh Allah, khususnya orang yang sedang rumah tangga. Yang akan rumah tangga pun harus tahu, yang akan rumah tangga yang sudah umur 20 sebentar lagi ya menikah harus tahu, yang akan menikah berumah tangga harus tahu aturan-aturan agama ya, aturan Allah di dalam rumah tangga. Agar apa? Agar rumah tangganya berkah ya, agar rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah ya. Bagaimana caranya supaya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah? Yaitu harus memperhatikan kewajiban melaksanakan kewajiban masing-masing ya, yang dijelaskan oleh Allah di sini wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna, dan hendaknya ayat yang ke-19 nya, hendaknya menggauli kalian kepada mereka wanita-wanita yakni istri-istri bil ma'rufi, dengan ma'ruf, dengan baik, yaitu tutur kata yang baik, sikap yang baik ya. Usahakan suami depan istri selalu senyum, jangan cemberut. Keur mah teu kasep, keur mah teu kasep salah kita bukan baut we, manyun we, atuh beuki eueuhan. Itu deui bojo, istri harus selalu senyum di hadapan suami, harus seperti itu. Nabi SAW kalau beliau bertemu masuk ke rumahnya itu paling banyak senyumnya terhadap keluarganya. Itu ikuti cara rumah tangga Rasulullah SAW ya, istrinya senyum, suaminya senyum, ketemu anak senyum gitu, ketemu orang tua senyum, dibiasakan. Senyum itu adalah akhlak Rasulullah SAW. Andai kata kurang kasep ge nambahan kasepna ku senyum mah. Andai kata kurang gelis ku senyum mah nambahan gelisna. Senyum itu amal kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Kalian kata Rasulullah SAW jangan suka meremehkan kebaikan meskipun kecil, jangan diremehkan. Tongsok nyapelekeun kaha yo sodako 2000 era tong boborihun sodako henteu nya gede henteu leutik teu nanaon, ibaratna kitu. Ieu mah gede henteu leutik henteu nya, ulah kitu. Ibaratnya seperti itu. Jangan meremehkan kebaikan. Mana di antara kebaikan walau antal qa akhaka biwajhin taliqin, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan muka berseri-seri. Ketemu teman itu seri-seri, ketemu orang itu seri-seri, senyum berseri-seri, ulah baetnya, jangan cemberut, jamedut, hanya itu. Jangan, tanamkan, biasakan seperti itu. Kemudian wa min dzalika ta'limuhunna masalihad dinihinna wa dunyahunna. Di antaranya ya kewajiban dzalika, kewajiban harus dipergauli dengan baik itu harus diajarkan mereka istri-istri akan kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia. Ajarkan, beritahu istri itu apa kewajiban mereka biar tahu. Yang kadang-kadang karena tidak tahu kewajibannya akhirnya tidak melaksanakan kewajiban. Kadang-kadang orang itu meninggalkan kewajiban karena dasar tidak tahu. Ada yang seperti itu, ada. Maka harus diingatkan oleh suami
suaminya diingatkan oleh saling mengingatkan gitu. Kumaha tuh carana? Kudu apal apa kewajiban sang suami terhadap istri, apa kewajiban istri terhadap sang suami. Maka Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Ihya-nya beliau menjelaskan Ihya juz 2 halaman 42. Beliau mengatakan wa yajibu 'alal wali aidan ayyura'iya khisal az-zawji. Dan wajib kepada wali nikah ya, kepada orang tuanya atau saudaranya yang menjadi wali nikah. Aidan juga apa yang wajib? Ayyura'iya memperhatikan khisal az-zawji, akan kelakuan-kelakuan calon suami anaknya, calon minantu. Perhatikan heula calon datang, calon minantu rek nanyaan, ulah ningali hartana heula. Waduh mobilna halus. Makanya bawa koper. Teuing naon eusina? Ulah jol. Waduh mobilna makanya komo zaman kiwari banyak penipuan ya. Gitu kahartos. Ulah waka jol serab ku hartana, ku penampilan, waduh bajuna ge waduh. Padahal menang nganyuk kabeh dah. Aduh sogat teh heueuh we, pete menang hijau mobilna ge. Kade nya, maka harus betul-betul teliti. Kalau kita punya anak perempuan, ada yang datang, teliti dulu. Ini calon suami istri kita ini teliti, terutama teliti agamanya ya. Itu nomor 1 itu agama itu. Teliti agamanya, akidahnya, akhlaknya. Tanya sama yang kenal, gimana nih anak, baik apa tidak, soleh atau tidak, itu tanya sama teman-temannya gitu. Jadi wajib kepada sang wali, seorang wali nikah meneliti, menjaga atau memeriksa kelakuan calon suami anaknya, calon mantunya. Wal yangdur li kalimatihi, wali yang dandaknya memperhatikan seorang wali li kalimatihi untuk anak perempuannya. Maka fala yuzawijuha mimman sa'a khuluquh, si wali jangan menikahkan kepada anak perempuannya kepada orang yang akhlaknya jelek, tukang waduh ulah, tukang ngarentenkeun ulah, tara salat ulah, kumaha da beunghar ulah, ai goreng akhlak nama ya. Jangan, hati-hati ya. Ketika datang calon menantu harus diperhatikan dulu gimana akhlaknya nih, suka bohong atau tidak, gimana ibadahnya, bagaimana agamanya, suka ngaji apa tidak gitu. Taruh sela. Jangan menikahkan anak perempuan kita kepada orang yang jelek gede amok saya mah ulah tong tulus, mana gede amok tuh tulus, kudu gede sabar tak jadi calon minantu mah gitu gede amok ulah mana ubar heula cagerkeun lah da amokna gitu ya. Jangan kita menikahkan anak perempuan kita kepada orang yang jelek akhlaknya. Dia itu punya dendam, sifat dendam. Mana boga sifat dendam mohon kubaran heula kayak geus cager ka dieu deui. Itu kuduna teh kitu, kudu akhlak anu sae. Mana kumaha abdi mah koret sia si kopet teu hayang boga minang kopet sia. Kubaran heula ka itu. Kayak geus cager ka dieu deui kitu kuduna teh. Boga minantu kopet sangsara teh mitoha teh. Kayak anak urang disangsarakeun di sarua. Ulah teangan nu berehan. Calon minantu teh nu gede-gede hampura, nu sabar. Lah kitu teangan. Di mana urang rek ngawinkeun anak awewe urang kudu kitu saur Imam Ghazali wala yujawijuha mimman sa'khuluqu. Jangan menikahkan ya itu putrinya kepada orang yang jelek akhlaknya, jangan. Kasihan anak kita nanti ya, jangan. Au khalqahu atau
kurang bagus khalqahu, ya. Adalah khalqahu ini ada dohirnya, ya, ciptaan dohirnya. Au du'fa dinihi, atau kepada orang au du'fa dinuhu fala yuzawiju mimman sakhuluquhu aw khalquhu au du'fa dinuhu, atau lemah agamanya. Aduh jelema tara ngaji, sok ngaji tara, aduh punten mun maneh rek menjadi minantu kudu ngaji heula, kudu dek ngaji sok disumpah sia, ayo gitu, make di atas patre gitu, gitu kudu teh biar janjian abdi siap jadi minantu, abdi siap bade ngaos gitu, abdi siap bade salat. Andai kata orang itu tidak pernah belajar, itu kudu teh kade nya batara ibadah tukang maksiat dijadikan minantu riweuh ke karunya anak urang, ya nek dibawa ka mana ke anak urang, naudzubillah min dzalik. Karena bapak-bapak, ya hati-hati kalau kita mau cari menantu laki-laki, ya cari calon suami untuk putri kita. Au qassara 'anil qiyami bihaqqiha, atau orang tersebut mencepelekan terhadap kewajiban haknya itu istri, si tamat itu lalawora sembrono, tidak perhatian terhadap kewajiban istri. Kawinna geus minang teuing, minang sia mah kawin teh ngeusan deui tah kadek ulah mulai nu kitu ngeusan deui ulah waka kumaha da buya da beunghar ulah waka riweuh kena ka hareupna. Tuh jangan yang lemah agamanya atau yang meremehkan terhadap kewajibannya. Au kana la yukafiu fi nasabiyya, atau tidak mencocokinya, membandinginya di dalam nasabnya. Ayat khusus bab kafaah, artinya kesetaraan di dalam nasab. Ya lamun budak urang sandriah atau neangan santri deui we kitu kuduna teh. Karena naon langkung lebih manfaat, nanti suaminya ngajar laki-laki, yang istri ngajar perempuan, seperti itu, ya usahakan seperti itu, contohnya seperti itu. Nasab juga turunan itu penting, tapi yang paling penting adalah agamanya. Nomor satu itu agama, ya, yang nomor satu adalah agamanya itu. Qala alaihi salam, bersabda baginda Nabi alaihi salam, an-nikahu riqun. An-nikahu riqun. Pernikahan itu adalah seperti perbudakan. Perbudakan. An-nikahu riqun. Diibaratkan seperti perbudakan. Falyanzur ahadukum aina yad'u karimatahu. Maka hendaknya memikirkan salah seorang dari kalian kemana ia simpan itu anak perempuannya. Itu sebab kalau sudah punya suami, dia wajib taat kepada suami. Sampai-sampai dahulu ada kejadian, ya, suaminya pergi perang, amanat kepada istrinya, kamu jangan kemana-mana, duduk di rumah. Ternyata orang tuanya sakit, datang utusan, itu orang tua kamu sakit, saya diperintahkan oleh suami nggak boleh keluar. Tuh bisa di geroanku gua mana ge teu bisa keluar, ada kehalangan ku salaki. Kahartos diibaratkan seperti kebudakan, kehamba saha seperti itu. Ngageroan budak awewe urang di geroan ku urang kudu izin heula salakina. Beda ada ini saya berbogaana ieu mah. Wajib itu izin kepada suami. Maka harus pintar-pintar, teliti. Ya, anak perempuan kita ini akan kita kasihkan kepada siapa? Karena kalau sudah punya suami itu haknya sia. Gak bisa kita sageunah naku urang di geroan, gak bisa. Harus ada izin suaminya. Sampai-sampai itu bapak kamu meninggal, cepat majikan kata istrinya, saya belum ada izin dari suami. Sampai tidak. Akhirnya dilaporkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau Nabi? Itu orang tuanya dapat ampunan Allah berkah taatnya si istri kepada suami. Jadi didik anak-anak putri urang teh sing hade ka salakina. Lain sedang ngalawan ka salaki. Berkah itu anak taat kepada suami, itu orang tuanya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu hebatna taat ka salaki teh. Ya. Perempuan yang solihah. Kahartos
Wal ihtiyatu fi haqqiha ahammu, bahwa kehati-hatian pada haknya sang anak perempuan adalah lebih penting. Kenapa? Li'annaha raqiqatun bin nikah, karena sesungguhnya anak perempuan menjadi seperti raqiqah, hamba sahaya dengan nikahnya. Cuk salaki teu meunang keluar, itu meunang keluar kecuali darurat. Kahuruan bila keluar kahuruan di jero wae. Rek runtuh bila keluar di jero wae. Eta mah darurat. Tapi kalau memang tidak ada darurat, enggak boleh keluar. Enggak boleh keluar. Kamu ikut saya, ya harus ikut. Kan kudu netep dina tempat nu ditempatkeun ku caro. Seorang istri itu wajib menempat pada tempat yang ditempatkan oleh suami, meskipun dia punya rumah, punya istana gedong. Salakina boga imah wayana cek salakina ka dieu cek kuring wayana kudu ngagugu. Ah gitu tuh bisa. Aku mah abdi mah boga imah tuh bisa. Wajib itu taat kepada suami. Harus menempat pada tempat yang ditempatkan oleh suami. Diibaratkan dia seperti itu. Li annaha raqiqatun bin nikah. Karena sesungguhnya si perempuan itu jadi ibarat raqiqah, hamba sahaya bin nikahi, dengan cara nikah. Terbatas itu. Ya. La maklasolaha, tidak ada tempat keluar dari itu raqiqah. Itu. Nah bagi itu raqiqah gitu. Jadi harus hati-hati cari calon mantu laki-laki untuk putri kita. Pokoknya utamakan agamanya ya. Yang utama adalah yang baik akhlaknya. Wa zauju qadirun ala talaq bi kulli halin, sedangkan suami ini mampu ala talaqi, atas tolak bi kulli halin, dalam keadaan apapun. Rek irah wae bisa ngaragarakeun talak salaki mah. Pamajikan kudu aya sababna heula. Salaki mah kaos minangkana dibere kewenangan. Matak ke di akhirat ge nu pangriweuhna salakina kitu teh. Pamajikan teu soleh salakina heula dididik teu. Tah eta salakina. Bakal disalahkeun teh salakina heula. Pamajikan doraka dicarek teu salakina heula nu bakal ditanya teh. Matak tanggung jawabna ageung, nu janten caro ge tanggung jawabnya besar yang menjadi suami, maka harus betul-betul teliti. Wa mahma zawwaja ibnatahu zaliman, dan apabila menikahkan seorang wali kepada putrinya zaliman, kepada orang yang zalim, aya jelema zalim dijadikeun minantu ku manehna, da sia teh mah bager, padahal tukang ngarentenkeun, padahal tukang korupsi, tukang maling, tukang tipu, beda bager ka manehna sok barang bere, uyu mah bager. Nah, gitu umpamanya dia menikahkan putrinya kepada orang yang zalim orang ini, au fasiqan, atau kepada orang fasik, cara salat ieu jelema teh, atau gaweana tukang mabok, mubtadi'an, atau orang yang i'tiqadnya bid'ah, patekadana bid'ah, lain patekadana ahli sunnah wal calon minantu teh ngayakinkeun Allah teh aya di aras, tah patekadan bid'ah nu kitu teh. Gusti Allah aya di aras cenah. Arina Gusti Allah nempat nu kitu patekadan bid'ah nu kitu teh. Au syariba khamrin, atau menikahkan kepada orang yang tukang minum arak, tukang mabok, tukang mabok dikawinkeun ka budakna. Tawa tukang ngadahar naon, nuang naon, obat-obatan terlarang. Ayeuna hati-hati. Ya. Faqad jana ala dinih, maka si wali ini telah merusak akan agamanya sendiri. Wa ta'arradha li sukhtillah, dan dia telah menghadapkan diri kepada murkanya Allah. Kade hati-hati kalau cari menantu, datang we ka ajengan, pinantuan mah datang ke ajengan manawi aya stok. Manawi aya stok ajengan, ieu pun anak ya hoyong gaduh caroge gitu, manawi aya gitu, sumping ka ajengan ka ustad. Karas dan meakan sorangan naon dina medsos riweuh. Si gawe bager dina medsos mah padahal garong. Dah hati-hati sekarang. Harus pada cari orang soleh, datang kepada orang soleh, minta bimbingan orang soleh.
datang ke ustadz, ke kiai yang istiqomah, mohon bimbingan nih anak belum nikah ingin dapat yang baik, PB wartos gitu. Nah, kalau seorang wali menikahkan putrinya kepada orang yang zalim, kepada orang fasik, kepada orang yang melakukan i'tiqad bid'ah, kepada orang penyandu arak, maka sungguh dia telah merusak akan agamanya dan telah menghadapkan diri kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Lima qata'a min haqqir rahmi wa su'il ikhtiyar. Karena perkara yang telah putus itu perkara dari haknya rahim dan buruknya pilihan ikhtiar. Itu ya. Jadi diajarnya ya nugaraduh gadis-gadis ya, yang punya gadis-gadis harus teliti mencari calon menantu. Ulah pedah mobilna alus, imahna alus, pek teh beunang kontrak. Mangkari can mayar di kontrak ge hari weuh. Ya, gitu. Wa qala rajulun lil Hasan, berkata seorang laki-laki kepada Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Qad khataba ibnati jama'atun famimman uzawijuha. Seorang laki-laki datang kepada Imamul Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Wahai Imam, sungguh telah meminang nanyaan cek urang mah. Ya, datang kepada putriku banyak manusia. Sio datang A B C, walah ieu payu budakna teh kumaha ieu teh, ka manakeun ieu teh. Itu si A daftar, si B daftar, ya teh nu mana nu kedah di cumponan ieu teh, itu. Famimman uzawijuha, maka kepada siapa aku menikahkan itu putriku. Ini yang datang banyak ngantri, malu atuh nya geulis gitu. Nya saya akhlakna piraku teu hayang gitu nya. Nya saya turunana nya bunghar deui piraku nya opatana aya kabeh. Nya geulis, nya bunghar, nya alus turunana, nya saya akhlakna, saya agamana. Patak ngantri. Nya piraku teu ngantri da eta duit pilarinya. Allahu akbar. Akhirnya qala, berkata Imam Hasan radhiyallahu anhu, mimman yattaqillah, kamu nikahkan kepada orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Kamu cari nih di antara yang itu, cari yang paling takwa kepada Allah itu, kasihkan. Gitu saudara. Lain numpang lobana duitna lain, lain numpang gedeuna gajihna lain, tapi paling bertakwanya kepada Allah. Mimman yattaqillah. Cari, pilih orang yang bertakwa kepada Allah. Nikahkan nih putri kamu kepada orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Apa alasannya? Kata Imam Hasan radhiyallahu an, fa in ahabbaha akramaha. Kalau itu suaminya cinta sama putri kamu, dia akan memuliakannya karena ketakwaan, tidak akan menghinanya, tidak akan menghinanya, tidak akan mendolimnya kalau orang bertakwa. Kemudian wa in la abghadhaha wa in abghadhaha lam yadhlimha. Kalau ya suaminya itu tidak senang, ya nggak cinta sama istrinya, tetap dia tidak akan mendolimi istrinya. Dipaksa-paksa we teu bogoh ge, itu dijaga we tetap baik hubungannya sama istrinya. Andai kata si suaminya tidak cinta, kalau dinikahkan kepada orang yang bertakwa, kartos itu. Wa qala alaihi salam, bersabda baginda Nabi alaihi salam, man zawwaja karimatahu min fasiqin faqad qata'a rahmaha. Siapa orang yang menikahkan putrinya kepada orang fasik, maka sungguh dia telah memutuskan silaturahimnya. Pasti kepada pasea kita tungtungna teh riweuh tungtungna teh. Harusnya jadi dahulukan orang yang bertakwa. Itu diantara kewajiban siapa? Si wali apabila itu mencari calon menantu. Sudah, itu penjelasannya singkat, diantaranya seperti itu. Kemudian yang dibaca oleh kita surat An-Nisa ayat 20 ini berhubungan dengan masalah mas kawin. Jadi hukumnya membayar mas kawin itu wajib. Kewajiban sang suami harus bayar memberi mas kawin itu. Kudu mayar mas kawin gitu. Kudu mere mas kawin ka pamajikan.
Kalau sudah dipakai itu perempuannya istrinya, maka mas kawinnya sepenuhnya hak istri. Kalau sudah dipakai mobilnya sepenuhnya, kalau sudah dipakai didukhul istrinya, maka sepenuhnya itu mas kawin hak istri. Kalau belum dipakai lalu dicerai, itu haknya hanya separuh, setengahnya harus. Nah itu. Jadi mas kawin ini harus diperhatikan, jangan mendolimi sang istri. Ya, nganyuk, dia naon mas kawin nganyuk, kare tapi kudu niat rek bayar. Cuma nganyuk dina hatena ah ge moal bayar sarua jeung maling dah mah, ya gitu. Jadi tetap harus dibayar. Kemudian kata Allah, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, perempuan-perempuan telah mengambil dari kalian perjanjian yang sangat berat. Apa perjanjiannya? Yaitu perintah Allah. Apa perintah Allah tersebut? Kalau kamu nikah harus digauli istri kamu dengan baik. Jangan didolimi. Kalau mau pisah, pisahnya juga harus baik. Ulah ieu mah pamajikan teh ya dicerai henteu, si ditalakeun teu. Ya, salakina eueuh teuing ka mana ditinggalkeun. Nah, hati-hati itu berbuat zalim kepada istri. Kudu puguh, lamun rek ditalak talak sing bener, tapi dengan cara yang baik. Kan banyak kejadian tinggalkeun teuing ka mana salakina, teu tanggung jawab. Makanya kalau budakna, nah itu mendolimi istri, nggak boleh berbuat dolim kepada istri. Lamun rek panjang puguh, lamun rek ponok puguh, kudu puguh panjang sing halus, lamun panjang mah jodohna hubungan orang sing benar, perbaiki. Tapi teh ada pasti ada kudu diomean dua dana sayyidina dua nana ya. Kadang-kadang ego suaminya atau egois, tidak mau mengalah, yang menang sorangan aing ge jelema aing wah geus pada aing mah tungtung napa saya ya. Maka sebelum menikah teliti dulu makanya tadi calon suami harus seperti apa, calon istri harus seperti apa, itu harusnya, supaya jangan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di dalam rumah tangga. Meskipun andai kata namanya rumah tangga pasti ada saja, tapi kalau sudah pilih-pilih dengan cara yang baik, insya Allah akan ada jalan solusi yang terbaik ya. Jadi ulah ngadolim pamajikan karos ada ulah itu berat, itu hukumannya nanti di akhirat ya. Mendolimi kaum wanita, penuhi hak istri, si istri penuhi hak suami. Kemudian wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Di antaranya larangan Allah itu adalah menikah kepada wanita yang pernah dinikah oleh bapak kandung. Jadi mahram kan. Jadi pamajikanna bapak teh mahram. Ya. Bapak nikah deui, tani pamajikan bapak teh mahram, indung terek gitu, ya. Dosa hukumna nikah ka indung tere, mata kudu taliti lamun bade nikah bisi geus kungsi dinikah ku bapana, si orang bapana tukang kawin, di dieu kawin cerai taliti heula neng kungsi di itu kumaha aya statusna kudu jelas ya, kudu jelas. Meskipun hanya dengan akad saja itu sudah jadi kandung saudara dari ibu, jadi hukumnya mahram. Geus ditikah ku bapak, hanya ditikah saja dicerai lagi itu mahram, itu anak bapaknya itu ke situ. Jadi ibu tere, indung tere mah meskipun belum didukhul oleh bapaknya, maka harus teliti ketika akan dilaksanakan akad nikah. Takutnya si horeng kungsi dinikah ku bapana teu sah. Ya lamun teu apa teu sawios, ngan tetep batal pasah nikahna. Jadi harus hati-hati di dalam melaksanakan akdun nikah, harus lebih teliti. Takutnya ada hubungan mahram antara calon pengantin laki dan calon pengantin perempuan. Jadi hukumnya menikahi potongan mantan bapak hukumnya haram, dosa besar, nggak boleh ya.
andai kada dahulu ya mah geun dahulu mah nya tobat ayeuna gitu teu kengeng jangan melakukan perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik hidayah untuk senantiasa melaksanakan segala perintah Allah zahiran wa batinan dan menjauhi segala larangan Allah zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.